الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang begitu besar dan luas rahmat dan anugerahnya serta kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, walillahilhamd, walaupun kita sedikit terlambat untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad SAW, namun Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melanjutkan sirah Nabi kita Muhammad SAW, terutama di dalam mengkaji ghazwah terakhir Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ghazwah Tabuk, perang Tabuk yang merupakan perang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan ini beliau menanti sejumlah sahabatnya, di antaranya Abu Dzar radhiyallahu an, yang merasa terbebani karena ontanya yang lambat, dan kemudian sampai membuat beliau turun dari ontanya dan memikul ontanya itu, memikul beban dari perbekalannya, beban perbekalan, dan dia tinggalkan ontanya, ditinggalkan oleh Abu Dzar. Dan setelah itu beliau mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga kita mengetahui bagaimana masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati Hijr, yaitu perkampungan yang dulunya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azab kepada mereka, yaitu penduduk kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, dan Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk tidak boleh berdiam lama atau menikmati atau melihat-lihat semua apa yang ada di sana, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bergegas meninggalkan tempat tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjadikan beliau melakukan salat itu dengan menjamaknya, ya, karena itu juga termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam peperangan ini, sejumlah riwayat sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau menyampaikan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya'a jami'an. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa kami ketika perang Tabuk keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sholat zuhur dan asar dengan dijamak, kemudian beliau sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Demikian pula juga ikhwatal iman dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, ya, sesuai dengan syarat Muslim, dari Abu Tufail Amir bin Wa'ilah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menyampaikan kepada beliau, bahwa Mu'adz keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa perang Tabuk, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan ini memang adalah salah satu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan safar, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjamak sholatnya, sehingga tidak pernah terjadi di dalam perjalanan safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau
melaksanakan sholat itu dengan tidak menjamak. Artinya dalam arti di perjalanan ya, atau tidak mengkosornya. Beliau selalu mengkosornya. Namun menjamak ini dalam kondisi-kondisi di mana kaum muslimin menghadapi kesulitan. Berbeda dengan ketika sudah duduk di satu tempat, maka Nabi SAW pernah juga melaksanakan sholat kosor, tapi tanpa jamak. Ya. Dan ini mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, ikhwafillah, bahwa jamak itu sebab-sebabnya ada yang bersinggungan dengan sholat qasar, namun ada juga yang tidak. Tidak selalu jamak itu ketika safar, ya, dan tidak harus juga safar itu harus dijamak. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Kemudian juga di saat itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peristiwa perang Tabuk ini di masa yang sangat berat bagi kaum muslimin. Dan ada saja di antara sejumlah sahabat yang mereka ini menjalankan perjalanan itu dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa kami pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu peristiwa perang Tabuk yang dikenal dengan Ghazwatul Usrah, perang yang penuh dengan kesulitan. Sehingga ketika matahari sudah mulai meninggi, ada sekelompok orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Kemudian maka sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, rajulun shoma fajahadahu shaum. Ini ada yang puasa ya Rasulullah. Karena dia puasa, maka dia merasa kelelahan karena puasanya. Maka di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman-Nya, "Laisal birru an tasumu fis safar." Bukanlah suatu kebaikan, ya, bukanlah suatu kebajikan jika kalian berpuasa ketika safar. Nah, ini di antara yang perlu dipahami ya ikhwatal iman, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang beliau kepada umatnya, ya, rahmat dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, bahwa Nabi SAW melihat orang tersebut mengalami kesusahan dan kesulitan karena puasanya. Dia menjadi begitu berat di dalam menjalankan perjalanan untuk jihad ini tadi. Dan Nabi SAW memberikan saran kepada yang bersangkutan dengan cara seperti itu. Bukanlah suatu kebajikan seseorang berpuasa ketika safar. Namun bagaimana status hukumnya orang yang berpuasa ketika safar? Di dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan riwayat yang sahih, di sana beliau menyampaikan bahwa pernah kami safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam salah satu peperangan, dan sejumlah sahabat ada yang puasa, sejumlah lagi ada yang tidak puasa. Dan yang puasa karena merasa dia kuat, maka dia puasa. Yang merasa tidak mampu, maka dia tidak puasa. Dan mereka beranggapan yang puasa dan merasa dirinya sanggup, maka puasa itu lebih baik bagi dia. Yang tidak puasa karena dia memang tidak sanggup untuk puasa, maka tidak puasa itu juga baik untuk dia. Nah, inilah riwayat yang dijadikan sebagai acuan oleh para ulama terkait dengan hukum berpuasa ketika safar. Itu dilihat pada kemampuan yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan itu sanggup dan mampu, maka dia boleh berpuasa. Ketika dia tidak sanggup, maka laisal birra atau dalam hadis ini laisal birru an tasumu fis safar. Bukanlah suatu kebajikan jika kalian berpuasa ketika safar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan ini kaum muslimin menghadapi kebutuhan air yang sangat luar biasa. Ya, mereka merasa kehausan karena perjalanan yang sangat jauh dan mereka mengalami fase di mana mereka tidak mendapati air dan mereka kehausan yang sangat luar biasa. Ya, dan itu membuat mereka terhenti dari perjalanan karena kelelahan dan akhirnya mereka pun menyembelih onta-onta yang mereka bawa. Ya, antum mengetahui di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta, bahwa onta ini banyak minum. Ya, onta ini minumnya sangat banyak dan juga onta ini bisa memikul beban yang sangat berat. Ya, minumnya banyak, bisa memikul beban yang sangat berat di tengah padang pasir yang penuh dengan ketidakjelasan itu. Onta ini dia bisa melangkah dengan baik, ya,
tidak sampai kejeblos ke dalam padang pasir, berbeda dengan kuda, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan dan hikmah dari penciptaan onta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yang yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Bagaimana, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hikmah onta itu menjadi binatang yang dipakai di tengah padang pasir, onta ini membawa kantong-kantong air di tubuhnya. Yang sejumlah orang yang mereka itu mengetahui akan hal ini, mereka bisa dengan menyembelih onta itu dan mengeluarkan kantung-kantung air itu dengan utuh, ya. Dan itu artinya mereka ketika membuka kantong tersebut yang ada di dalam tubuh onta, dibuka itu mengeluarkan air jernih yang luar biasa, ya, air yang sangat jernih, ya, yang dengan itu mereka meminumnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disampaikan bahwa ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, bertanya kepada Umar tentang perang Jaisul Usrah, ya, tentang perang Tabuk. Jaisul Usrah ini. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kharajna ila Tabuk fi qaidin syadidin." Kita keluar di perang Tabuk di masa yang sangat berat. Fanazalna manzila, dan kami pun berhenti di satu tempat. Asabana fihi atash. Kita kehausan, ya. Dan kemudian hatta dhananna anna riqabana satanqati'. Sampai kami mengira bahwa kita pasti binasa karena kehausan. Hatta in kana ar-rajulu la yadhhabu yaltamisu al-ma'a fala yarji'u hatta nadhunna anna raqabatahu satanqati'. Sehingga seorang pergi, dia mencari air ke sana kemari, dan dia balik dalam keadaan tidak membawa air, ya. Dan tidak membawa air, dan dia mengira dia bakal binasa. Sehingga kata Umar, hatta inna rajula la yanharu ba'irahu fayasiru farsahu fayashrabuhu. Ada seseorang yang menyembelih ontanya, ya, dan kemudian dia mengambil airnya dan meminumnya, ya, dan kemudian menyisakan sebagiannya. Dan ini kemudian disampaikanlah hal ini oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, qad awwadaka Allahu fid du'a'i khairan fad'u lana. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengabulkan doamu, ya Rasulullah. Doakanlah untuk kami. Ya, kita minta agar engkau mendoakan untuk kami. Maka Nabi SAW pun bertanya, atuhibbu dzalik? Apakah engkau menyukainya? Mau kamu aku berdoa? Faqala na'am. Maka kemudian Abu Bakar, iya ya Rasulullah, doakan untuk kami. Farafa'a yadayhi. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Dan tidaklah tangan itu turun kecuali awan-awan telah berkumpul untuk menurunkan hujannya. Maka turunlah hujan. Yang dengan turun hujan ini, para sahabat yang banyak ini yang mereka kehabisan air di kantong-kantong mereka, mereka menadah, ya, di kantong-kantong itu mereka menadah airnya. Sehingga mereka merasa bahwa air ini menjadi keberkahan besar untuk mereka. Dan menariknya lagi, semua riwayat mengatakan bahwa hujan itu hanya turun pada sekelompok pasukan itu saja. Ya, yang di luar pasukan itu tidak kena air hujan. Hanya sekelompok itu saja yang kena air hujan. Nah, ini terkait dengan masalah air. Belum lagi masalah yang lainnya, yaitu masalah kelaparan. Nah, kelaparan ini luar biasa, ikhwafillah. Sehingga tidak sedikit dari mereka pun akhirnya menyembelih onta-onta yang mereka atau kendaraan yang mereka tunggangi untuk menjadi bahan konsumsi yang mereka makan, ya, agar mereka memakannya. Sebagaimana Imam Muslim riwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lamma kana ghazwatu Tabuk, asaban nasa maja'atun." Ketika peristiwa perang Tabuk, manusia mengalami maja'ah, ya, kelaparan yang luar biasa.
Kemudian mereka pun mendatangi Nabi dan meminta izin untuk menyembelih eh, unta-unta mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadhihana fa'akalna waddahanna. Ya Rasulullah, jika engkau izinkan, kami akan menyembelih unta-unta yang kami bawa, ya, dan kita memakan sebagiannya, kami menyimpan air, dan juga kami juga memanfaatkan yang lainnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, if'alu, silahkan. Ya, satu ekor onta itu bisa untuk dikonsumsi oleh kurang lebih 100 orang. Ya, satu ekor itu bisa untuk 100 orang ya, dengan porsi yang wajar, ya, dengan porsi yang wajar. Kemudian melihat hal itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, in fa'alta qallab dhahru. Jika itu terus dilakukan ya Rasulullah, nanti kita tidak punya tunggangan. Ya, itu tunggangan kita ya Rasulullah. Walakin ud'uhum bifadli azwadihim. Namun ya Rasulullah, sebaiknya mintalah kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan untuk bekal-bekal mereka. Thumma Allah lahum 'alaiha bil barakah. Semoga bekal-bekal yang mereka bawa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang sedikit itu menjadi banyak. Itu maksud dari berkah. Maka kata Umar, la'allallah an yaj'ala fi dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonanmu itu untuk keberkahan itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Nah, baik." Ya, beliau mengatakan begitu. Maka beliau pun menghamparkan sebuah apa namanya? Hamparan yang terbuat dari kulit, ya, dari kulit yang sudah disamak, dihamparkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi minta, "Mana yang bawa-bawa sisa bekal, ya, yang sisa-sisa bekal yang kalian bawa, taruh di sini," kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang datang dengan bawa jagung, ada seorang dengan bawa kurma, ada seorang dengan membawa remahan roti-roti yang tersisa beberapa potongan-potongan, ya, sampai terkumpullah sedikit makanan, ya, dari apa yang tersisa dari bekal yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, ya Allah, berkahilah makanan, ya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi mendoakan itu, Nabi SAW bersabda, khudhu fi awiyatikum. Ya, sudah, tampunglah ini di tempat yang kalian bawa, ya, tempat makan kalian. Isi dengan apa yang ada di hadapanku ini. Maka mereka pun mengambil kantong-kantong mereka, kantong-kantong makan mereka, sampai setiap pasukan mengisi kantongnya dengan sangat penuh, ya, dengan penuh dari doa keberkahan ini, ya, dan itu membuat mereka makan, membuat mereka kenyang, ya, dan memiliki sisa. Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallaha bihi ma 'abdun ghairu syakin fayuhjabu 'anil jannah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa Allah, ya, dengan membawa dua kalimat ini, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, tanpa keraguan, ya, maka dia tidak akan mungkin terhijab dari api neraka. Ya, setiap orang yang datang menghadap Allah dengan syahadat syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah dengan penuh keyakinan, maka akan dibukakan jalannya ke surga. Sebaliknya orang yang penuh keraguan akan terhijab dari surga. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Hafidh menyampaikan sejumlah faedah yang diantaranya adalah baiknya akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana beliau merespon apa yang diharapkan para sahabatnya dari beliau, ya. Dan ini juga bagaimana Nabi SAW
sebagai manusia biasa sebelum beliau berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengalami apa yang dialami oleh yang lainnya berupa kelaparan, kehausan, kehabisan bekal. Itu dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau manusia seperti manusia yang lainnya. Dan juga di sini di antara faedah dari hadis ini sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah kemuliaan yang nyata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana itu menunjuknya kuatnya keyakinan Umar akan pastinya dikabulkannya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana beliau memiliki uh, visi yang jauh dan baik untuk umat Islam. Ya, memiliki visi yang jauh dan visi yang baik terhadap umat Islam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini ditunjukkan oleh Umar dengan permintaan Umar agar Rasulullah SAW tidak segera menyembelih atau membiarkan onta-onta itu disembelih karena itu akan mengurangi jumlah kendaraan tunggangan mereka. Namun di saat yang bersamaan Umar mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan keberkahan untuk makanan yang tersisa. Dan itu bukan demi kemaslahatan Umar pribadi, tapi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di riwayat ini juga kata Al-Hafidz bahwa di situ menunjukkan bolehnya seorang pemimpin bermusyawarah demi suatu kemaslahatan. Ya, dan itu boleh juga menyampaikan suatu ide yang demi kemaslahatan bersama kepada seorang pemimpin, walaupun hal itu belum diminta oleh sang pemimpin. Ya, beda dengan nasihat yang bersifat umum. Kalau nasihat yang bersifat umum, ya, sebagaimana dalam hadis hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim, di antaranya Nabi SAW bersabda, "Idza stansahaka fansahhu." Kalau misalnya saudaramu itu sesama muslim minta nasihat darimu, maka nasihatilah. Ya, artinya di situ ada konteks minta nasihat. Namun kalau kepada pemimpin, di mana itu pun demi kemaslahatan rakyat, ya menyeluruh bersama, maka tidak perlu menunggu permintaan musyawarah dari mereka. Maka bisa langsung menyampaikan berinisiatif untuk menyampaikan hal baik apa dari ide dan gagasan yang ditawarkan oleh yang memberikan pesan ini. Bismillah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimah. Namun perlu juga dipahami, karena perjalanan yang sangat jauh ini, maka bekal yang mereka bawa itu bisa menyadari bahwa mereka berjalan, melakukan perjalanan itu naik kuda atau naik onta, ya, dan bisa kebayang pasukan yang besar seperti itu. Kemudian dengan jumlah pasukan yang besar, dengan jumlah tunggangan yang terbatas, maka bekal yang mereka tumpuk untuk diri mereka, walaupun itu mereka mendapatkannya dari sejumlah keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doanya, namun itu tidak selalu mencukupi apa yang mereka butuhkan. Ya, tidak selalu mencukupi itu. Mereka seringkali juga di perjalanan ini mereka mengalami kelaparan lagi yang lainnya, ya, mengalami kelaparan dan demi kelaparan karena perjalanan yang sangat jauh. Jadi setelah mereka mendapatkan keberkahan itu, maka kemudian mereka melakukan perjalanan dan setelah itu mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan yang berbeda dengan yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Ibn Hibban di dalam Sahihnya dengan sanad yang kuat dari Fudalah ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu an, beliau menyampaikan kami berperang bersama Nabi SAW pada perang Tabuk, ya, dan kemudian kaum muslimin mengalami kesulitan yang sangat berat, kelaparan yang sangat luar biasa, dan itu membuat mereka mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa yang mereka hadapi dari segala masalah yang berat yang mereka hadapi ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, ya, menunggu ada satu celah di mana kaum muslimin melewati celah tersebut, dan ketika itu Nabi SAW berpesan kepada seluruh sahabatnya, muru bismillah, dengan nama Allah
berjalanlah kalian di celah ini, ya, celah di antara dua gunung yang mereka lalui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kaum muslimin, ya, dan setiap umat Islam lewat, Nabi SAW meniup kepada mereka, mendoakan mereka. Doanya Nabi SAW, Allahumma hamil alaiha fi sabilik, innaka tahmilu ala al-qawiyyi wal-da'if, wa ala al-ratbi wal-yabis, wa fil barri wal-bahr. Ya Allah, bawalah pasukan ini, ya, di jalanmu, ya, untuk senantiasa ada di jalanmu. Sesungguhnya engkau, ya Allah, bisa membawa yang kuat dan yang lemah di atas kendaraan yang basah maupun yang kering, di daratan maupun di lautan. Ya, sehingga kata Fudalah radhiyallahu an yang meriwayatkan riwayat ini, bagaimana mereka ini pulang pergi dalam keadaan selamat sesuai dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Fudalah mengatakan ini kan bukankah doa Nabi SAW untuk yang lemah dan yang kuat dan yang lainnya. Ya, terus apa yang dimaksud dengan yang basah dan yang kering? Ya, maka kemudian eh, beliau menyampaikan ketika di negeri Syam, di daerah Palestina dan yang lainnya, kami melakukan peperangan melawan Siprus, ya, itu di lautan, ya, di lautan. Dan ketika aku melihat kapal-kapal yang ada di lautan dan orang-orang yang dinaiki oleh kapal itu, di situ aku mengingat dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas yang basah dan yang kering, di daratan dan lautan. Nabi mendoakan pasukan itu tetap langgeng terjaga sampai nantinya terjadi peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kejadian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hilangnya onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu perjalanan ini onta beliau hilang. Maka ada seorang yang bernama Zaid ibn Lusaid. Zaid ibn Lusaid. Dia orang Yahudi aslinya. Dari Bani Qainuqa. Dan dia masuk Islam. Setelah itu jadi munafik. Ini sialnya orang Yahudi. Susah di antara mereka untuk menjadi orang yang benar-benar jadi orang benar. Allah musta'an. Dan kemudian si munafik ini tadi Zaid ibn Lusaid berkata, Alaysa Muhammadun yaz'umu annahu nabi? Bukankah Muhammad mengklaim bahwa dirinya nabi? Wa yukhbirukum an khabaris sama, dan menyampaikan kepada kalian tentang berita langit. Wa huwa la yadri aina naqatuhu. Namun kondisi begini, ontanya berada di mana dia tidak tahu, ya. Nah, ini membuat marah sebagian para sahabat. Bismillah. Sebagian para sahabat sampai mengatakan qatalakallah, qad nafaqta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangimu. Kamu sudah munafik. Falima kharajta wa hadha fi nafsik? Kenapa kamu ini kok ikut perang bersama kami sedangkan di hatimu masih seperti itu? Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran bagi antum, bagi kita semuanya, bahwa orang-orang munafik ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jaisul Usrah ini, tentara yang penuh dengan kesulitan, mereka ada. Mereka ada. Dan itu menyampaikan pesan kepada antum dan kita semuanya. Bahwa orang-orang munafik itu sangat sering memunculkan profil amal ibadah mereka. Itu kebiasaan mereka. Ya. Dan mereka melakukan itu dengan bukan karena faktor keimanan dan keyakinan, tapi karena faktor kekufuran yang ada di hati mereka. Maka sebagian sahabat bertanya, semoga Allah memerangimu. Bagaimana kamu telah menjadi orang munafik? Bagaimana kamu keluar berperang bersama Nabi SAW sedangkan hatimu masih begitu? Jadi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sudah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin bahwa orang itu pasti diterima amal ibadahnya. Karena niat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Motivasi itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Ya, maka seperti orang munafik ini ikut berperang pada pasukan yang paling berat yang pernah dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika si Zaid bin Lusaid ini ditanya, terus kenapa kamu tetap keluar? Padahal kamu ini orang munafik. Maka dia mengatakan, kharajtu li usiba aradan minad dunya. Ya, aku jujur saja. Aku ingin mendapatkan jatah dari ghanimah. Ya, dapat jatah harta harta perolehan perang. Itu yang disampaikan oleh si Yahudi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal itu membuat marah sejumlah sahabat. Ya, sampai sebagian sahabat mengatakan, "Wallahi ma takunu minka bisabil, wala alimna anna hadha fi nafsik ma sahibtana sa'atan." Ya. Dan ini semua apa yang ada di dalam hatimu ini kamu tidak akan mendapatkannya. Ya, kamu tidak akan mendapatkannya. Andai kata kami tahu bahwa itu isi hatimu, kamu tidak akan pernah beriringan dengan kami sekejap pun. Ya, kamu tidak akan menjadi beriringan dengan kami sekejap pun. Tidak akan mungkin kamu akan beriringan dengan kami. Kata sebagian sahabat melihat kemunafikan orang ini, padahal dia berangkat perang yang paling berat yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Subhanallah. Ya, padahal antum dan kita menyadari di dalam peperangan ini ada sejumlah sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu tidak ikut berperang, ya, karena kondisi yang mereka alami dan membuat mereka itu akhirnya terjerumus dalam sebuah dosa yang sangat besar yang akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwatal iman. Di saat itu, ya, di saat itu uh, Zaid ibn Lusaid itu bersama Umarah ibnu Hazm al-Aqabi al-Badri. Ya, bersama Umarah bin Hazm, seorang sahabat yang ikut Bayatul Aqabah dan ikut perang Badar, seorang sahabat mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika itu Umarah di sisinya. Nabi bersabda, Inna rajulan qala hadha Muhammadun yukhbirukum annahu nabiyyun wa yaz'umu annahu yukhbirukum bi amri sama wa huwa la yadri aina naqatuhu. Ya, sesungguhnya ada seseorang berkata, ini Muhammad menyampaikan kepada kalian bahwa dia seorang nabi, menyampaikan dan mengklaim bahwa telah datang kepadanya berita dari langit. Namun ontanya hilang dan dia tidak tahu di mana posisinya. Apakah pantas? Kemudian Nabi SAW pun menegaskan, Wallahi inni la a'lamu illa ma'allamani Allah. Ya, demi Allah, aku tidak tahu kecuali apa yang Allah ajarkan kepadaku. Nah, ini perlu dipahami, ikhwafillah. Bahwa bukan berarti seorang nabi tahu segala. Seorang nabi itu hanya tahu sebatas apa yang Allah informasikan kepada mereka atau Allah wahyukan kepada mereka. Di luar itu mereka tidak tahu apapun. Wa qaddallani Allahu 'alaiha, dan alhamdulillah Allah menunjukkanku di mana untaku itu. Wa hiya fi hadzal wadi fi syi'bi kada wa kada. Ada di lembah ini, ya, di sisi sebelah sini atau sisi sebelah situ. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad habasat hasyajaratun bi zimamiha. Fantaliqu hatta ta'tuni biha." Ternyata dia tertahan karena pelananya nyangkut di sebuah pohon. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambillah ontaku itu sampai kalian bawa. Maka para sahabat pun mengambil onta itu. Ya, mereka menemukannya dan mereka membawanya. Dan baliklah Umar ibn Hazm ke tenda tempat dia istirahat. Kemudian dia mengatakan kepada temannya, itu kan tinggal sekemah sama dia. Demi Allah, sangat aneh, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau menyampaikan bahwa adanya seseorang yang menyampaikan kepadanya begini dan begitu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Zaid ibn Lusaid persis. Ya, dan kemudian salah seorang berkata bahwa ketika si Zaid ini berkata seperti itu, Nabi SAW nggak tahu loh. Ya, dia tidak tahu, dia tidak mendengar Nabi SAW mengucapkan seperti itu.
dan kemudian dia ketika mendengar bahwa Zaid bin Lusaid ini tadi yang mengatakan hal itu, maka Ammarah marah. Ya, dia Ammarah marah, dia mendatangi Zaid dan memukul lehernya. Ya, dengan mengatakan firahli ladahiyatun wa ma ash'ur ukhruj ya aduwallahi min rahli fala tashabni. Kamu tinggal di kemahku wahai musuh Allah, kamu menghina Rasulullah SAW, keluar kamu dari kemahku ini, keluar. Jangan jadi temanku sama sekali. Ya, ini bagaimana sikapnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada para orang-orang munafik. Oh, orang munafik ini tidak diberi porsi oleh mereka sama sekali. Ya, mereka ini tidak mendapatkan jatah tempat di sisi mereka sama sekali. Orang-orang munafik itu termarginalkan. Maka membuat mereka itu, para sahabat itu secara global menjadi manusia-manusia terbaik. Dan orang-orang yang terburuk ini, orang-orang munafik ini, mereka hanya ada di pinggiran-pinggiran. Mereka sangat liar cara cara dakwahnya, cara propagandanya, ya, dengan membangun masjid Tiror dan yang semisalnya, sangat liar, sangat tidak terkontrol, termasuk juga mau ikut perang bersama Nabi SAW dengan asumsi bahwa dia bisa pulang dengan membawa harta perolehan perang atau rampasan perang. Dan ini semuanya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sikap-sikap orang munafik terdahulu yang berulang-ulang Anda sampaikan, bahwa munafik di zaman itu seringkali, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seringkali lebih baik daripada munafik di zaman kita. Allah al-musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini masih berlanjut pembahasan kita dalam perjalanan peristiwa perang Tabuk, yang insya Allah kita akan membahas beberapa fenomena-fenomena kejadian-kejadian lain, ya, apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selama perjalanan ke Tabuk ini. Ya, dan juga kekuatan iman, nanti kita akan melihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pertama kali ketika menginjakkan kakinya di Tabuk. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali memasuki Tabuk. Wallah alam bisawab. Itu insya Allah kita akan kaji pada kajian yang akan datang. Sampai di sini, ikhwafillah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiik. Baik, gua barakallahu fiik, Malam Ustaz Zura. Masya Allah, ini sangat berbahaya sekali di eh, hadapan kaum muslimin terdapat orang-orang munafik yang betul-betul itu akan merusak, bahkan bisa merusak barisan dakwah dan nyata-nyatanya memang sangat merugikan orang munafik itu. Semoga kita terhindar Allah. dari sifat-sifat munafik dan Ya mudah-mudahan kita Karim. sejatinya menjadi seorang muslim, muslimah yang kafah dan istiqomah insya Allah. Ya Baik, Rabbal. berikutnya kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya secara langsung melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk diaktifkan mikrofonnya. Baik, kami persilakan jemaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga bertanya secara langsung. Tafadhol. Barangkali dari Abi Yahya yang seperti biasa, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ataupun juga Umu Amar untuk mewakili jemaah yang berada di Amerika maupun juga Kanada, kami persilahkan. Suasana di Bandung Suasana di hujan, Bandung Kang Z. hujan, Kang Zi. Betul, saat hujan beberapa hari ini dan kodarullah hujannya tidak merata. Jadi eh, Oh, kayak tadi itu di jalan yang sama beda ya. 100 meter itu hujannya deras, 100 meter 200 meter ke depannya nggak hujan, Sat. Masya Allah. Mirip Bisa kejadian seperti Tabuk itu. di zaman Nabi SAW. Betul, Sat, rupanya seperti itu, Masya Allah. Boleh, Kang. Begitu. Pun Di demikian di Jakarta hujan Dago, tidak coba. iya di Jalan Dago juga begitu. Oh, hujannya besar, kemudian setelah melewati 400 meter
kering gitu. Nggak ada hujan, Berhenti kering. hujannya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. aku ya Ustaz. Baik, Masya Allah, silakan Masya jemaah Allah. yang ingin bertanya. Iya, Kami jazakumullahu persilakan. khairan Kang Zai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Assalamualaikum Allah warahmatullahi Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, perlindungan, dan keberkahan bagi Ustadz dan keluarga dimanapun wabarakatuh. berada. Amin ya Rabb. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi membacakan beberapa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak tahu doanya, tapi kalau nanti misalnya saya mencari doa yang tadi Ustadz sebutkan, apakah doa itu juga boleh kami pakai Ustadz di kehidupan-kehidupan, misalnya ada peristiwa-peristiwa yang seperti tadi, misalnya kekurangan makanan, dan seterusnya. Masya Allah. Masya Mohon Allah. nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Meminta keberkahan itu doa boleh siapapun memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Ya, terkadang seorang Muslim dan itu insya Allah tidak sedikit mereka-mereka yang insya Allah nahsabuhu minas salihin. Kita mengira atau mengharapkan bahwa insya Allah mereka adalah orang-orang saleh yang mereka itu hidup dengan sangat kesederhanaan. Ya, bahkan sebagaimana antum dan kita semua tahu bagaimana gaji para guru misalnya di negeri kita, guru honorer gitu ya, yang kadang gaji mereka sangat 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 minim, 1 juta, kurang dari 1 juta untuk kebutuhan sebulan, ya. Dan ini kita menyadari bahwa sebagian dari kita dengan gaji 2 digit sekalipun, kadang dia merasa bahwa itu nggak cukup, ya, itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa masih penuh dengan rasa kekhawatiran akan kekurangan, kekhawatiran akan ketidakcukupan. Namun bagaimana orang-orang tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, itu berkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang segitu itu cukup untuk kehidupan mereka. Dan itu dialami oleh banyak orang di mana mereka dengan apa namanya? Dengan biaya yang dengan pendapatan yang sangat minim namun tidak membuat mereka menjadi orang yang mengalami gizi buruk atau keluarganya atau anak-anaknya, tapi mereka tumbuh dengan sehat walafiat, anak-anaknya terdidik dengan baik, menjadi orang-orang yang cerdas dan pandai. Dan ini banyak sekali contoh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita harus sadar bahwa contoh doa-doa ini yang Anda baca itu adalah doa-doa memang yang spesifik disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Nabi SAW berdoa secara spesifik, mintanya memohon kepada Allah untuk sejumlah para sahabat agar mereka tetap dijaga kehidupannya sampai ikut di dalam peperangan-peperangan di daratan dan lautan misalnya, kering dan basah. Yang otomatis yang seperti ini adalah hak prerogatifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak sanggup untuk mengcopy paste doa yang seperti itu. Tapi doa yang bisa kita tiru dan copy paste, doa minta ampun, doa minta keberkahan, ya, kemudahan hidup dunia dan akhirat, itu semua bisa kita tiru. Memohon yang seperti itu. Wallah alam bisa. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, pertanyaan kedua ini minta nasihat dan tidak ada kaitannya dengan materi, namun Nah, cukup darurat pertanyaannya. Jadi kalau Ustadz berkenan, ini masalah rumah tangga nah, dan anak keturunan yang ada konsekuensi syariatnya. Jadi baik. mohon Anda bacakan sedikit Ustadz agak lebih detail supaya mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Ustadz mohon nasihatnya. Eh, Dahulu ketika sepasang suami istri menikah, istrinya ini dinikahi dalam keadaan hamil. Kemudian atas pernikahannya itu dikaruniai anak lagi dan mereka memiliki 3 anak. Ketika istrinya meninggal, eh,
ibu mertuanya itu bilang bahwa istrinya itu adalah anak di luar nikah. Hmm. Dan yang menikahkan adalah bapak biologisnya. Jadi bapak yang menghamili Ya, ibunya di sang dari ibu. Ya. istrinya. Nah, karena istrinya sudah menikah, sudah meninggal, apa yang bisa dilakukan? Nah, tetapi di sini ada keterangan juga, Ustadz. Ketika sakit, pernah ada yang menyarankan bahwa dia harus mengulangi nikahnya lagi dengan istrinya tersebut. Kemudian Hmm. saya menikah, maksudnya si suami istri ini memang menikah lagi di KUA dengan Ya. walinya dari KUA. Kemudian sekarang Ustadz, Hmm. yang ingin ditanyakan adalah apakah pernikahan saya sah ya Ustadz? Jika sah berarti saya mahram buat anak-anak saya karena anaknya ada perempuan ada laki-laki Ustadz. Dan bisakah menjadi wali untuk anak perempuan saya ketika nanti menikah? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika tidak sah Ustadz pernikahan tersebut, bagaimana hubungan saya dengan anak saya? Apakah itu mahram? Yang Afwan, ketiga, saya di sini adalah sang anak ya, bukan ibunya, bukan eh, ya? oh si bapaknya nih yang istrinya meninggal. Oh ini ya, oke, siap. Iya, Nah, jadi si bapaknya ini pertama sang bapak biologis mempertanyakan, nih. Saya di sini adalah bapak biologis. iya, Baik, iya. ya. Jadi memang, jadi istrinya ini ternyata baru dia ketahui setelah istrinya meninggal bahwa istrinya itu anak di luar nikah dulunya, gitu. Dan yang Oke. nikahin eh, bapak Ayah biologis, biologis. iya. Dan Oh, terjadi nah, lagi istrinya ini juga hamil duluan sama si bapak yang nikahin gitu, Ustaz. oke, Masya Allah. Iya, subhanallah. Assalamualaikum. Iya. Nah, Nah, jadi sekarang si bapak yang udah ditinggal istrinya ini mempertanyakan dulu pernikahannya dia itu sah apa enggak. Kalau ya. emang sah, kemudian sekarang dia nih, bapak ini, karena anak perempuan, punya anak perempuan, misalnya nanti anak perempuan ini nikah, apakah dia boleh jadi wali dari, Oh, ya. nah, Dan kalau memang tidak sah misalnya, bagaimana hubungan saya, si bapak ini, gitu, dengan anak perempuannya? hmm, Apakah eh, masih mahram begitu, Ustaz? Kemudian yang ketiga, Ustaz, jika hmm. sekali lagi pernikahan saya tidak sah, bagaimana saya menyampaikan kepada anak saya bahwa saya tidak bisa menjadi wali nikah kalau nanti dia menikah? Karena sekarang umur anak saya itu udah masuk umur untuk menikah, Ustaz. Masya Allah. Nah, Jazakumullahu khairan, Ustaz. baik. Barakallahu fiik. Ini mengajarkan kepada semuanya untuk berhati-hati di dalam menjalani hidup. Bahwa terkadang maksiat yang dilakukan oleh seseorang sejenak, sebentar, senangnya sesaat, tapi beban masalah yang dipikulnya bisa lintas generasi. Ya, beban yang dipikulnya bukan terhenti pada sang pelaku, tapi anak pelaku dan dampaknya kepada keluarga, besan dan lain-lain sebagainya. Allahul musta'an. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, perbuatan zina, perbuatan kekufuran, perbuatan maksiat dan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan bahwa pada hakikatnya permasalahan ini memang permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama, namun ana cenderung kepada pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, bahwa ayah biologis yang menikahi wanita yang dizinahinya di masa mengandungnya sang perempuan tersebut, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Dan anak itu, jika ayah ini adalah memang benar-benar ayah biologisnya, maka nasab anak itu dinasabkan kepada ayah biologisnya.
Ya, nasab ayah anak itu dinasabkan kepada ayah biologisnya. Adapun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, innamal waladu lil firashi walil ahiril hajaru. Sesungguhnya anak itu adalah hasil dari pernikahan yang sah. Adapun orang yang melakukan perbuatan zina dia nggak dapat apa-apa. Itu konteksnya adalah perzinahan dengan seorang wanita yang merupakan yang statusnya adalah istri orang lain. Ya, ketika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita istri orang lain dan sampai wanita itu hamil. Nah, ini sesuai dengan redaksinya dan sebab turunnya hadis tersebut atau sebab burutnya hadis itu, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh seseorang dengan istri orang lain sampai hamil. Nah, kemudian Hi, kerabat good dari morning. How are you? kerabat yang berbuat berzina ini Oh, center. mengatakan, ya, dia mengatakan bahwa eh, ini adalah keponakan kami karena ayah biologisnya adalah kerabat kami. Ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, ini disanggah, ya, disanggah oleh yang lainnya dan kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal waladu lil firashi walil ahiril hajaru, bahwa anak itu adalah dinisbatkan kepada uh, ayah dalam pernikahan tersebut. Ya, adapun orang yang menyusup, yang berbuat zina, dia tidak mendapatkan apapun. Jadi anak yang dilahirkan dari hasil zina oleh seorang wanita dengan laki-laki lain di dalam sebuah pernikahan, maka anak itu tetap nasabnya dinisbatkan kepada ayah kandungnya, ayah eh, resminya, ayah sahnya pernikahan, ya, bukan ayah biologisnya. Ini kalau konteksnya adalah yang sudah menikah melakukan hal itu. Adapun yang ditanyakan terjadi pernikahan itu setelah dari seorang laki-laki yang perjaka dan wanita perawan yang kemudian mereka berbuat zina dan setelah itu hamil. Nah, kemudian dinikahkan. Ini yang terjadi dalam dua sesi generasi itu. Ayah, orang tua dan kemudian ke anaknya. Nah, fatwa para ulama di dalam hal ini Syekh Islam Ibnu Taimiyah termasuk juga Syekh Utsaimin, bahwa nasabnya anak itu dinisbatkan tetap kepada ayah biologisnya. Ya, dan itu pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pernikahan itu sah dan dia boleh menjadi wali bagi putrinya nanti ketika putrinya menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Sudah Umar? Ya, Kang Z, Sudah ya. jazakumullahu khairan. Baik. Amin. Jazakallahu khairan. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Hairus Hamzah yang sudah raise hand. Tafadhol Bapak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, soalan yang tadi itu membuatkan hati saya seperti mau jatuh jantungnya. Wallahu Masya musta'an. Allah, menakutkan sekali kan Ustaz. Wallahu Allah, musta'an. Allah. Begini Ustaz, soalan saya pada bermulanya peperangan Tabuk, kita melihat sebagaimana Ustaz bincangkan kesanggupan Utsman radhiyallahu anhu, kekayaan beliau menginfakkan uh, ratusan ekor unta ditambah dengan kekayaan yang lain dengan wang berpuluh dinar untuk membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diceritakan Utsman ini juga seorang yang kaya raya Ustaz. Tetapi pada hakikatnya bila kita membaca sirah atau sering juga dikisahkan oleh para ustaz, bila suatu berceramah tentang kekayaan para sahabat, mereka akan menonjolkan Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya, pandai berdagang, dan seolah-olah kisah Utsman ni tenggelam ustaz. Ah, faham ya? Seolah-olah kisah Utsman ini tenggelam. Jadi saya cuba mencari dari sumber-sumber yang lain, tapi tidak ada yang membincangkan bagaimana seolah-olah Utsman ini tertinggal yang ditonjolkan Hmm. seperti Abdul Rahman bin Auf.
Jadi, Ya, apakah Utsman ini seorang yang zuhud, yang tidak mahu diri dia dikenali, banyaknya harta, banyaknya infaknya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu soalan saya yang pertama, Ustaz ya. Mengapa Utsman ini tenggelam dengan namanya, sedangkan Abdul Rahman yang bin Auf sering di 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 good. ditunjulkan ya. Itu soalan Lanjut. pertama saya, Ustaz. Soalan kedua tadi berkenaan dengan topik Ustaz, orang-orang munafik ini. Secara peribadi, ada kalanya terlintas di hati saya juga, Ustaz. Apabila saya Hmm. pergi bersolat, seolah-olah saya ini, apakah saya ini menunjuk-nunjuk? Ada lintasan, Ustaz. Lintasan di Hmm. dalam hati. Kalau sering kita pergi solat 5 waktu, berusaha menjalani bernaik sepeda, ada kalanya kita rasa seolah-olah kita yang hebat. Apakah itu juga menyuburkan sifat munafik, Ustaz, di dalam diri? Secara terus ada kalanya terlintas, yang saya pun berasa takut juga begitu, Ustaz. Macam mana untuk kita menghilangkan sifat-sifat begini? Sebagai manusia biasa, ada kalanya kita tergoda. Kita, yalah, Ustaz sedia maklum, kita ni siapalah kita. Iman yang terlampau nipis ni, Ustaz. Jadi bagaimana kita untuk menghalangi, untuk menjauhkan diri adanya lintasan-lintasan hati sewaktu mau pergi beribadah dan sebagainya. Wallahu alam. Itu dua soalan, Ustaz. Barakallahu fiik wa Hairus. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertanyaan pertama terkait Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan mana yang lebih kaya antara Utsman dengan Abdurrahman bin Auf. Itu Anda tidak memiliki data spesifik untuk memastikan mana lebih kaya dari dua orang tersebut. Dan sejumlah riwayat mengatakan bahwa yang terkaya di kota Madinah dari kalangan muhajirin Utsman bin Affan secara mutlak seperti itu. Namun kita menyadari juga bahwa sedekah yang besar dari seseorang yang sangat kaya itu bukan berarti ketika ada orang lain yang bersedekah lebih sedikit dari dia, ya, bahwa orang yang lain itu lebih miskin dari yang bersedekah besar. Karena permasalahan sedekah dengan jumlah yang besar itu adalah masalah hati, bukan masalah siapa lebih kaya dari siapa. Karena banyak orang-orang yang kaya raya tapi sangat berat mengeluarkan hartanya. Banyak orang-orang yang pas-pasan tapi dia dengan ikhlas dia bersedekah misalnya 50% dari apa yang dia miliki. Bahkan bisa sampai lebih dari itu sesuai dengan kemampuan dia. Kalau bicara dengan mata uang rupiah misalnya, dia memiliki saldo 1 juta rupiah, dan di saat itu kemudian ada orang yang datang dan minta sedekah dan sebagainya, mengatakan bahwa dia tidak makan dalam sekian hari, yang akhirnya beliau harus bersedekah 500 ribu. Nah, 500 ribu ini nilainya adalah 50% dari total harta yang dia miliki. Atau bisa jadi juga misalnya dia menyedekahkan 100% untuk keperluan orang tua maupun yang lainnya. Itu 1 juta. Ya, mungkin nilai 1 juta rupiah itu bagi sebagian besar orang ya cuma segitu saja. Tapi bagi orang yang memiliki itu adalah satu-satunya saldo yang ada di rekeningnya dan dia tidak ada lagi yang bisa ditarik kecuali itu. Dan itu dia sedekahkan semuanya, dia telah menyedekahkan 100%. Dan ini masalah hati. Sekali lagi ini masalah hati, bukan masalah siapa lebih kaya dari siapa. Karena banyak orang-orang kaya tapi tidak tergerak hatinya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Adapun yang kedua, terkait dengan perasaan merasa lebih baik, memang perasaan begitu atau yang merasa ujub terhadap diri sendiri, kekaguman terhadap diri sendiri, ini adalah salah satu perasaan yang ada di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia merasa seperti itu. Dan ini harus diperangi. Tidak boleh dinikmati.
Karena di antara sifatnya orang munafik adalah kebanggaan diri yang berlebihan terhadap dirinya. Itu di antara sifatnya orang munafik. Adapun seorang mukmin, dia ketika muncul ujub di dalam dirinya, dia bertawuz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang bisa dibanggakan dari diri kita? Ilmu dari Allah, tenaga dari Allah, fisik dari Allah, waktu dari Allah. Apa yang mau dibanggakan? Sesuatu atau apapun yang kita banggakan pada diri kita, itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa dirinya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ketika diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipikirkan oleh dia adalah bagaimana nantinya dia mempertanggungjawabkan ketika nanti dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalnya menyadari bahwa dia hamba Allah, dia akan dihisap nantinya, maka dia akan mempersiapkan diri, akan mempersiapkan bagaimana nantinya dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai memang sifat itu ada pada diri kita. Kalaupun ada, kita upayakan untuk kita perangi, kita memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Ya, supaya kita sadar bahwa diri kita penuh dengan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah bila lintasan itu berlaku, uh, boleh dikatakan bisikan syaitan yang dihembus di Nah, dalam dia? betul. Itu bisikan Uh, syaitan yang harus kita tepis. Kalau uh, dinikmati, takutnya jadi sifat munafik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik untuk Pak Hairus di Melaka, Malaysia yang senantiasa setia menghadiri kajian eh, Sirah Nabi SAW. Dan rupanya pertanyaan dari Pak Hairus merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini karena di chat box pun juga tidak ada pertanyaan yang disampaikan. Rupanya demikian mungkin Ustadz untuk pertanyaan malam hari ini sebelum dipungkas. Mungkin ada akhir kalam dari Ustadz dalam rangka menutup mengakhiri kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustadz. Nah, insya Allah materi kita eh, yang akan datang temanya adalah ketika umat Islam atau ketika kaum muslimin sampai di Tabuk. Ya, ketika sampai di Tabuk. Itu pembahasan tentang peristiwa perang Tabuk yang insya Allah akan menjadi materi kita yang akan datang. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, syariat jihad itu syariat yang berat. Apalagi di masa yang berat. Itu sangat berat. Tapi ternyata motivasi duniawi yang ada pada diri sebagian orang, ya seperti yang ada pada hati orang-orang munafik ini, beratnya perjalanan itu tidak menjadi masalah bagi mereka ketika dibandingkan dengan harapan iming-iming dunia yang akan mereka peroleh nantinya. Mereka sudah menghayalkan perang melawan Romawi itu dengan ghanimah karena mereka bersama Nabi, ya, mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan wanita-wanita Romawi, dan yang lain sebagainya. Itu impian dan hayalan mereka. Menghayalkan dunia dari perjuangan-perjuangan itu. Dan itu terjadi pada pasukan yang dibawa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian kita hidup di zaman ini. Bagaimana kira-kira yang kita sadar bahwa medan jihad itu sudah menjadi sesuatu yang sangat langka. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Yang ada adalah asyik-asyik saja. Ya, aktivitas dakwah yang enteng, yang ringan, beban yang tidak terlalu berat, ya, dan amanah yang sering disia-siakan, Allah musta'an. Ini kita melihat di dalam keseharian kita. Maka kondisi yang seperti ini mengajarkan kepada anak pribadi, ya, kepada kaum muslimin semuanya untuk terus muhasabah terhadap dirinya, bertanya, ya Rabb, bertanya jangan sampai dirinya itu orang munafik namun dia nggak sadar, ya, karena
Orang-orang munafik terdahulu mau melakukan hal-hal berat untuk dunia. Kita nggak bakalan sampai pada perjuangan yang sifatnya sampai perang tabuk. Tapi kita melakukan semuanya dengan kamuflase agama waliyahzubillah. Dan di dalam hati sebagian kita dunia sangat gemerlap, sangat ambisius dengan dunia yang akan diraih. Ini Allahul Musta'an, ketika amalan-amalan dunia dipakai untuk mengejar akhirat, maka itu menjadi salah satu bentuk dari prakteknya orang-orang munafik. Allahul Musta'an wala haula wala quwata illa billah. Mungkin sampai di sini ikhwah fillah. Ya, Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dibimbing oleh Kang Zin nanti insyaallah sebentar ya, lagi. Barakallahu. baik. Wabarakatuh fiik, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pengingatnya dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik. La haula Ya, wala quwata illa billah, Allahumma ya, musta'an. Dan kita mudah-mudahan digolongkan ke dalam golongan-golongan manusia manusia yang bertakwa yang senantiasa teguh istiqomah istiqomah dalam Islam yang kafah insya Allah hingga akhir hayat kita amin ya robbal alamin. ya, Demikian Bapak sekalian rahimani rahimakumullah kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Babazir Hafizullah Ta'ala jazakallahu khairan atas waktunya atas tadhiyahnya juga dan juga atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala jariah kepada Ustadz dan keluarga yang telah berkenan menyisihkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Dan juga tak lupa jemaah di Bumi Mengaji yang senantiasa setia mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji Barakallahu Fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Kang Zin. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum Ustaz. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi